Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 11. Kakak perempuan senior. Ketika seseorang marah, mungkin ada perbedaan dalam proyeksi kemarahan itu. Dengan hanya beberapa kata, atau sedikit perubahan dalam bahasa tubuh, cerita yang diceritakan dan efek yang diciptakan akan sangat berbeda. Misalnya, kakak senior penatua ini memiliki alisnya yang langsing menunjuk lurus ke atas, pinggangnya kaku dan tidak bisa ditekuk, dan di samping ketukan di atas meja, tatapan tajam dan membunuh, dan nada dingin digunakan. Niat membunuhnya adalah melonjak ke surga. Seorang siswa laki-laki muda yang berhati sederhana yang melihatnya hanya akan takut keluar dari akalnya dan menyebabkan kekacauan di celananya, takut-takut karena tidak dapat berbicara. Lin Ming juga agak bingung, dan tidak yakin apakah dia datang ke ceramah dengan cara yang benar, jadi dia bertanya dengan sedikit takut, apakah saya tidak diizinkan untuk datang ke sini? Begitu kakak senior elder mendengar kata-kata Lin Ming, jantungnya langsung berkobar dengan amarah. Bajingan kecil ini, dia tidak percaya bahwa dia bisa memiliki kartu pas dan masih belum tahu bahwa Departemen Sitar memiliki perjanjian tidak tertulis bahwa semua pria tidak bisa masuk. Pada saat ini, suara manis dan lembut terdengar, Sister Ling, apa yang terjadi? Lin Ming melihat ke arah suara manis itu dan dia tiba-tiba terkejut. Itu datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun putih sederhana, dengan rambut seperti tinta yang mengalir. Dia hanyalah kecantikan abadi yang elegan dengan rahmat yang tak tertandingi. Dia tak lain adalah cucu Marsekal Qin Xiao, Qin Xingxuan yang terkenal. Di pameran perdagangan, Lin Ming melihatnya dari jauh. Di setiap parameter, dari latar belakang keluarga nomor 1, bakat kelas 6, kecantikan dan daya tariknya yang tiada banding, keahliannya dalam menulis, dan kekuatan, semua ini membuat talenta tingkat atas pun terasa lebih rendah. Meskipun Lin Ming berpikir bahwa dengan langkah keberuntungan surgawi, ia ditakdirkan untuk kebesaran dan akan dapat menjadi pahlawan dari seluruh benua Sky Spill, pada saat ini Qin Xingxuan adalah keberadaan yang tak terjangkau. Jangankan dia, sebelum kehadirannya bahkan bajingan manja itu Su Yan akan menjadi katak yang menatap keluar dari sumur. Lin Ming heran. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa melihat Qin Xingxuan pada saat ini, tapi keheranannya terlihat oleh semua orang, dan terutama kakak perempuan senior. Ini adalah sifat sesat seksualnya yang sebenarnya yang akhirnya muncul. Kodok itu berpikir dia bisa makan angsa. Hati kakak-kakak perempuan senior terbakar ketika dia mengkritiknya. Yang benar adalah bahwa pikiran gadis-gadis itu kompleks pada saat ini, meskipun kakak senior penatua menganggapnya pria yang menjijikkan, karena Lin Ming tidak menanggapi setelah melihat Qin Xingxuan, dia tidak mendapatkan perasaan umum bahwa dia semacam orang cabul. Ini tidak cocok dengannya. Lagi pula, semua pria mesum. Dia berkata kepada Qin Xingxuan, anak kecil yang menyimpang ini menyelinap masuk untuk melecehkan kami wanita. Saya menanyainya, Anda, di mana kartu pas Anda? Petik 2. Beberapa kata berikut adalah untuk Lin Ming, yang hanya bisa menggaruk kepalanya. Kapan dia datang ke sini untuk melecehkan perempuan? Mengapa dia dituduh melakukan ini? Dia berkata, saya hanya datang ke sini untuk mencari beberapa buku referensi, tolong jangan menuduh saya atas apapun yang tidak saya lakukan tanpa bukti atau bukti. Yang Anda lakukan hanyalah menarik kesimpulan yang absurd dan menghina milik saya serta kecerdasan Anda. Petik 2. Melihat buku referensi. Yang Anda lakukan hanyalah melihat daftar sitar langit itu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan membuat sitar atau sesuatu? Petik 2. Lin Ming tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan sebagai tanggapan, jadi dia dengan santai berkata, saya hanya ingin memahami beberapa hal kurang dari P lebih besar dari. Para pria cabul yang tak tahu malu ini selalu mengatakan bahwa mereka ingin memahami musik, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tindakan seperti itu benar-benar menjijikkan. Jadi Anda tertarik pada Zidersheim. Bagus, lalu saya bertanya kepada Anda, berapa banyak nada yang dimiliki oleh sitar, dan apa sajakah itu? Apa bahan sitar cocok dengan nada treble, bahan apa yang cocok dengan nada bass? Jika Anda dapat memberitahu saya dan memuaskan saya dengan jawaban Anda, maka saya yakin Anda memiliki minat pada musik dan Anda ingin mempelajari kecapi. Petik 2. Lin Ming membeku di tempat kejadian. Dia hanya tahu detail Ziders dan musik yang paling minim, apalagi pengetahuan yang dia tidak tahu apa-apa. Jadi, Anda berani berbohong di depan umum. Anda hanya ingin melihat buku sehingga Anda bisa tampil seolah-olah Anda bertingkah santai. Anda orang mesum, tujuan Anda sebenarnya adalah untuk mengintip kami para gadis. Saya sudah cukup banyak melihat jenis Anda. Serahkan kartu pas Anda, sampah. Kakak senior penatua mengulurkan tangannya di depan Lin Ming. Lin Ming diam. Kartu pasnya dipinjam, dan meskipun Seven Martial House yang mendalam tidak digunakan, dia harus mematuhi aturan karena dia di sini menggunakan kartu pas. Tetapi Qin Xingxuan berkata, Sister Ling, pertimbangkan masalah ini diselesaikan. Ini hanya pelanggaran pertamanya, tidak perlu terlalu keras pada bocah itu. Petik 2. Qin Xingxuan juga berpikir bahwa Lin Ming berbohong, dan kebenarannya adalah bahwa dia memang berbohong.
The Elder senior saudari secara alami tidak bisa mengabaikan kata-kata Qin Xingxuan, jadi dia berkata, Xingxuan, hatimu benar-benar terlalu lembut, kami benar-benar tidak mampu untuk mentolerir orang-orang seperti ini. Orang seperti ini, hanya mengambil kartu pasnya bersikap lunak. Petik 2. Ambil kartu pas saya. Lin Ming berkata dengan kaget. Kamu juga pelajar. Anda bukan bagian dari otoritas sekolah. Yurisdiksi dan hak apa yang Anda miliki untuk menyita sesuatu milik saya? Petik 2. Mulut yang cerdas. Saya memiliki kualifikasi untuk menyita kartu pas dan ini diberikan kepada saya oleh otoritas sekolah untuk saya dan saya sendiri. Di departemen sitar ini, setiap orang harus menatapku. Apa yang saya katakan berjalan. Di sini, aku adalah dewa. Sekarang serahkan, atau Anda akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Kartu pas dipinjam dari Lin Xiaodong, tentu saja Lin Ming tidak bisa membiarkannya diambil, atau kalau tidak, bagaimana ia bisa menghadapi saudaranya yang telah berusaha keras untuk mendapatkannya untuknya. Lin Ming tidak punya pilihan selain mengakui tujuan sebenarnya. Sebenarnya ini bukan apa-apa. Pengembangan prasasti bukanlah hal yang baru, dan bahan-bahan baru yang sedang diteliti adalah masalah yang umum, apakah mereka berhasil atau tidak. Lin Ming berkata, saya sedang meneliti teknik prasasti sehubungan dengan bahan Skywong Silet, kurang dari P lebih besar dari. Meneliti teknik tulisan, menggunakan Skyward Silet sebagai bahan baru dalam beberapa teknik. Jika kata-kata ini berasal dari bibir seorang guru prasasti berusia 50-an atau 60-an, maka penatua senior sister tidak akan terkejut, tetapi untuk mendengar kata-kata dari seorang bocah lelaki berusia 15 hingga 16 tahun yang masih basah di belakang telinga. Pengembangan bahan dan teknik baru. Apakah kamu bercanda? Apakah ini mimpi buruk? Hanya master prasasti yang mempraktikkan teknik dan menemukan materi yang ada saat ini tidak memadai untuk mencari sesuatu yang baru sebagai pengganti. Omong kosong negara 15 tahun ini, paling tidak yayasannya akan membaca beberapa panduan jelek seperti teknik prasasti, cara memulai di jalan menuju prasasti. Even bahkan itu akan dianggap baik. Jadi untuk mengembangkan materi baru, atas dasar apa dia tidak berbohong lagi? Kakak senior penatua tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir kita bodoh atau apa? Memang benar bahwa saya tidak mengerti tulisan sama sekali secara pribadi, tetapi sayangnya bagi Anda kurang beruntung. Di sisiku adalah bakat tulisan terbesar di seluruh Sky Fortune Kingdom, dan bahkan di beberapa negara di sekitar. Anda ingin memamerkan keterampilan sampah Anda di hadapan seorang ahli sejati. Aku benar-benar akan mati tersenyum di sini. Xingxuan, saya bertanya, apakah Anda sudah mulai mempelajari materi baru? Petik 2. Qin Xingxuan menatap Lin Ming. Dia mirip dengan dia di usia, dan tidak bisa berpikir bahwa Lin Ming mengatakan sesuatu yang tidak bohong. Dia berkata, teknik ukiran-ukiran banyak dan memiliki keragaman yang mendalam. Bahkan hanya dalam bahan primer tercatat lebih dari 13.600 jenis, dan dalam bahan yang lebih maju, menjadi kerahasiaan mereka sulit untuk menyatakan jumlahnya. Bahkan 13.600 materi ini cukup untuk dipelajari oleh master prasasti selama bertahun-tahun untuk menemukan pengaruhnya, penggunaan, rasio campuran, struktur, dan hal-hal lain semacam itu. Bakat saya sendiri rendah, dan saya belum dapat menemukan penggunaan untuk semua bahan utama ini, apalagi mencari alternatif. Kakak senior penatua tertawa dengan senyum puas diri. Haha, bocah mesum kecil itu memutar-mutar jaringnya dan sekarang semuanya runtuh. Putar anak laki-laki lagi, kakak besar ini sedang menunggu Anda. Petik 2. Lin Ming mendengar tawa yang terlalu berlebihan ini dan hanya bisa tertawa pada dirinya sendiri. Wanita ini dinyatakan gila. Nucop yang lengkap. Apakah dia dicampakkan oleh seorang pria atau sesuatu? Dia memiliki semacam kelainan psikologis terhadap laki-laki. Dia berkata, saya benar-benar di sini untuk belajar. Saya mempelajari teknik tulisan dan tiba-tiba terinspirasi oleh mimpi. Siapa bilang saya harus sukses atau tidak? Siapa bilang magang prasasti baru tidak bisa mempelajari materi baru? Petik 2. Sepertinya Anda tidak takut mati sampai Anda melihat peti mati Anda sendiri. Baik, sangat bagus. Bagaimanapun, sis besar ini adalah manusia yang masuk akal. Hari ini saya akan membiarkan Anda dengan tulus meyakinkan Xingxuan di sini. Teknik tulisan yang tidak saya mengerti, jadi Anda mengujinya. Qin Xingxuan frustrasi. Kakak senior penatua memang paranoid terhadap laki-laki, tetapi memandang pemuda ini, dia pasti berbohong. Dia masih muda dan mengenakan pakaian sederhana, sehingga latar belakang keluarganya tidak bisa menonjol. Apakah anak muda seperti itu benar-benar memiliki sumber daya keuangan dan kesempatan untuk mempelajari teknik prasasti? Mengapa Anda tanpa ampun mengekspos bocah malang ini sampai sejauh ini? Dia berkata, Sister Ling, tolong biarkan ini dianggap selesai. Sister senior penatua menjawab, Xingxuan, kamu terlalu baik hati. Anda tidak tahu bagaimana kita awalnya dilecehkan oleh sampah ini, dan perjuangan kita untuk menghentikan mereka. Jika kita berhati lembut dan penuh belas kasihan, maka tidak akan ada akhir dari gangguan mereka. Petik 2.
Qin Xingxuan tidak memiliki apapun yang bisa dia lakukan lebih lanjut kecuali mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepadanya. Akan baik-baik saja jika dia setidaknya bisa menjawab satu. Teman sekolah ini, tahukah Anda siapa yang membangun teknik tulisan Sky Fortune Kingdom? Qin Xingxuan bertanya kepada yang paling umum pertanyaan mungkin. Tetapi bahkan ini menyebabkan Lin Ming diam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu apa yang diketahui orang tua tentang teknik penulisan Sky Fortune Kingdom? Dan siapa yang peduli? Memori alam para dewa tidak akan memiliki pengetahuan sepele seperti itu, dan bahkan manual, teknik prasasti, cara memulai di jalan menuju prasasti, hanya berbicara tentang pengetahuan yang belum sempurna, dan tidak berkembang pada sejarah atau langit. Sejarah teknik prasasti kerajaan keberuntungan. Melihat Lin Ming mandek, senyum tetua senior suster semakin bersinar. Ini hanya menegaskan baginya bahwa pemuda itu tidak lebih dari sesat Dao of Defiance, dan dalam pikirannya yang secara psikologis menyesatkan dia ingin menyiksa bajingan kecil itu lagi untuk bersenang-senang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Bahkan saya tahu Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Lin Ming dengan enggan berkata, saya tidak tahu sejarah tetapi saya tahu sedikit tentang farmakologi dan reaksi material. Farmakologi dan reaksi material. Ini adalah bidang yang cukup luas dan beragam yang bahkan Qin Xingxuan belum mulai kuasai, apalagi pemuda ini. Qin Xingxuan berpikir bahwa ada beberapa orang yang benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka salah dulu, maka mereka hanya harus mengakuinya dan itu semua akan baik. Apa arti melanjutkan penipuan lebih lanjut? Oleh karena itu dia mengajukan pertanyaan yang tidak begitu sederhana, karena dia ingin mengakhiri interogasi yang membosankan dan tidak penting ini. Lagi pula dia datang ke sini untuk mempelajari sitar, dan dia kehilangan kuliah. Meskipun senjata Qin Xingxuan adalah pedang, itu juga tidak menghentikannya dari memainkan instrumen. Lalu siswa ini, apakah Anda tahu tulisan, kejutan, dan pola serta karakteristik uniknya? Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya. Adi cerita tanda pagar. Martial World, chapter 12. Undangan Qin Xingxuan. Teknik prasasti ukiran dapat menggunakan puluhan ribu bahan yang berbeda, dari yang umum hingga yang sangat langka. Bahan-bahan ini dapat digabungkan dalam berbagai cara yang berbeda, dan ketika dilengkapi oleh master prasasti, mereka kemudian akan dapat menggambar segudang prasasti misterius dan mendalam. Teknik prasasti berisi 3.600 garis pondasi dan 4.900 simbol dasar. Segudang garis dan simbol ini kemudian dapat digabungkan menjadi berbagai permutasi untuk melacak dan mengukir teknik prasasti yang terus berubah. Prasasti, kejutan, hanya satu dari 3.600 jenis garis pondasi. Lin Ming secara alami tahu garis dasar, kejutan. Sebenarnya, dia tahu bahwa garis fondasi tidak terbatas pada 3.600, tetapi sebenarnya ada 6.000 jenis yang berbeda. Hampir 2 kali lipat garis dasar yang dimiliki oleh pemilik prasasti benua tumpahan langit. Namun, seperti halnya Skywom Silk, Lin Ming tidak yakin bahwa garis, guncangan, benua langit tumpahan adalah sama dengan yang ada di alam para dewa. Dia hanya bisa berharap tidak ada terlalu banyak perbedaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan esensi sejati berkumpul di ujung jarinya. Dengan tangannya ia menggambar serangkaian garis-garis cemerlang di udara. Mereka bersinar dengan cahaya yang tenang dan indah dan akhirnya bergabung menjadi diagram kompleks yang bersinar di depan Qin Xingxuan dan kakak senior sister yang menatap kosong. Lin Ming telah mempraktikkan prasasti ini setiap hari, dan jiwa ingatan fragmen dan akhirnya dia mulai selaras. Hasil dari ini adalah dalam 2 kata, cukup berguna. Lin Ming bertanya, apakah ini simbol, kejutan? Qin Xingxuan menatap tercengang, dan kakak perempuan senior menatapnya dan memperhatikan ekspresinya. Dia langsung bisa menentukan bahwa hooligan muda ini tidak hanya mencoret-coret dengan ujung jarinya, tetapi telah menarik garis kejutan, dan tidak ada kesalahan tentang itu. Se-asterisk, cabul udik muda ini sebenarnya secara tak terduga memahami teknik tulisan. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dalam hati Qin Xingxuan dia benar-benar terkejut dan berusaha untuk tidak mengungkapkan emosinya yang kompleks. Ada 3.600 garis fondasi, dan sangat sulit bagi seorang amatir untuk mengingatnya sepenuhnya. Tidak terlalu aneh untuk mengatakan bahwa Lin Ming tahu garis fondasi yang satu ini, tapi yang mengejutkannya adalah simbol, kejutan, yang ia gambar benar-benar energi ditempatkan di tempat yang tepat dan itu sangat mencengangkan. Ini hanya bisa hasil dari upaya yang sungguh-sungguh selama latihan. Dengan sedikit depresi di dalam hatinya, dia terkejut, itu. Lin Ming berkata, pola kejutan adalah tanda dewa pembunuh, penggunaannya biasanya akan menempatkannya di senjata. Ketika seorang seniman bela diri menggunakan senjata ia umumnya akan memusatkan energinya pada senjata, dan energinya akan digunakan dalam pertempuran untuk mengalahkan musuh, tetapi peningkatan efektivitas terbatas. Jika garis kejutan ditempatkan pada senjata, maka ketika seorang seniman bela diri memusatkan energinya pada senjata, itu akan mengalir melalui pola kejutan, dan menciptakan getaran kecepatan tinggi yang meningkatkan daya tembus, secara efektif meningkatkan derajat ketajaman senjata. Lin Ming dengan mudah menjelaskan pola kejutan, seperti yang diperkirakan Qin Xingxuan.
Jika dia bisa menggambar pola, kejutan, dengan keterampilan seperti itu, maka dia tentu saja harus tahu prinsip di baliknya. Hanya akan aneh jika dia tidak. Semangat kompetitif Qin Xingxuan juga terangsang. Dia tidak bisa membiarkan anak ini mengalahkannya. Dia bertanya, lalu, siswa ini, apakah Anda juga tahu teknik menggambar simbol dan prinsip di baliknya? Dia telah meninggalkan garis fondasi yang relatif sederhana dan mengangkat taruhannya ke beberapa simbol fondasi yang lebih kompleks. Namun, ini secara alami tidak bisa membingungkan Lin Ming. Sebenarnya, pemahaman Lin Ming tentang simbol-simbol fondasi jauh lebih dalam dan mendalam daripada apapun yang bisa ditawarkan di benua langit tumpahan. Dia dengan tenang menggambar simbol bendera di udara. Meskipun simbol dasar agak rumit, jari Lin Ming tidak memiliki jeda sedikit pun, dan dalam sekejap mata, simbol tulisan kompleks berkilau di udara. Sekarang, bahkan Qin Xingxuan benar-benar terpesona. Simbol fondasi jauh lebih kompleks dengan menggandakan garis dan bahkan lebih sulit untuk melacak energi dalam simbol, tetapi Lin Ming melakukannya dengan mudah. Ini sudah jauh melampaui Qin Xingxuan. Ya Tuhan, ini jenius. Tanpa diduga anak acak ini ternyata menjadi jenius di antara para jenius dalam bakat menulis. Tapi siapa yang dia pelajari dengan mempelajari teknik tulisan ukiran yang saleh ini? Penampilannya menunjukkan dia bukan berasal dari keluarga bangsawan besar. Mungkinkah dia magang ke orang bijak kuno atau pertapa luar biasa yang suka tinggal di pegunungan terpencil dan terpencil? Qin Xingxuan menemukan bahwa Lin Ming dipenuhi dengan teka-teki, dan dia terus mengujinya. Semakin banyak mereka bertukar semakin dia terkejut. Lin Ming ini tidak seperti yang terlihat. Ada 3.600 garis dan 4.900 simbol yang ditambahkan ke lebih dari 8.000 jenis yang berbeda, dan dia dengan santai mendaftarkannya, seolah-olah dia akrab dengan masing-masing. Dibandingkan dengan keterkejutan Qin Xingxuan, Sister Senior Penatua sudah terjungkal oleh percakapan mereka dan tetap bingung di sela-sela ketika dua inscriptioners berbicara satu sama lain dalam apa yang tampaknya merupakan bahasa yang berbeda dan sepenuhnya surgawi. Dia hanya bisa memandang Xingxuan yang menunjukkan keheranan dan kekaguman yang semakin meningkat. Kakak senior Penatua memahami Xingxuan dengan sangat baik. Jangan tertipu oleh ekspresi elegan dan keren Qin Xingxuan. Dia memperlakukan semua orang dengan sopan santun dan keanggunan tanpa usaha, tetapi kebenarannya adalah bahwa bakat alami peringkat ke-6 dan kekuatannya yang besar telah menghancurkan hatinya dengan jiwa kesombongan. Sebelumnya, dia tidak pernah memberi penilaian tinggi kepada generasi yang sama. Akhirnya kakak perempuan senior menjadi mati rasa. Dia hanya mengerti satu hal, hari ini tidak mungkin untuk menyita kartu pas anak ini. Se-asteriste, berpikir dia akan membuat kesalahan besar. Dia menginjak kakinya di tanah. Untuk berpikir bahwa jenis udik acak ini sebenarnya bisa menjadi semacam bakat tulisan tangan. Kakak senior Penatua ini benar-benar akan menjadi gila. Secara bertahap, ekspresi Qin Xingxuan semakin dihormati dari nada ketika pertukaran dimulai menjadi semakin rendah hati. Dia menemukan bahwa dengan bercakap-cakap dengan Lin Ming, pengetahuannya tentang simbol dan wawasan struktur energi memiliki pandangan yang diperluas karena pemahamannya yang unik dan kedalaman pengetahuannya. Itu adalah perasaan yang hebat dan bermanfaat. Qin Xingxuan dapat mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Lin Ming adalah bakat langka yang hanya bisa muncul sekali seabad. Tetapi di belakangnya adalah misteri yang lebih besar. Master bayangan ini yang mengajarinya hanya bisa menjadi master prasasti yang memiliki pengetahuan dan otoritas absolut. Bahkan jika dibandingkan dengan gurunya sendiri, rasanya seperti membandingkan lilin dengan matahari yang mengamuk. Seperti apa asal pemuda ini? Qin Xingxuan sangat tertarik pada Lin Ming, tidak menyebutkan pertukaran yang mereka miliki di mana dia baru saja diuntungkan, tetapi Lin Ming sendiri, dan guru misteri di belakangnya memiliki makna luar biasa bagi keluarga Qin. Dengan pemikiran itu, Qin Xinghuan berkata, teman siswa, sudah waktunya untuk memulai pelajaran sitar, jadi saya harus memaafkan diri sendiri. Sangat indah berbicara dengan Anda hari ini. Jika memungkinkan, mungkin setelah kuliah sitar berakhir, maka Xingxuan kecil ingin meminta Anda untuk pergi ke Paviliun Kejelasan Agung untuk makan cepat, dan mengeksplorasi prinsip-prinsip teknik tulisan bersama. Apakah ini menyenangkan dengan sesama siswa? Petik 2. Suara manis dan halus Qin Xinghuan sangat persuasif, dan ditambah dengan ekspresi tulus dan penampilan surgawi, sulit bagi pria manapun untuk menolak. Yang benar adalah bahwa Lin Ming tidak ingin menolaknya. Tidak hanya latar belakang Qin Xinghuan yang mengesankan dan dia sendiri cantik, dia juga jarang karena dia memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak memiliki sifat superioritas. Di depan gadis seperti itu tidak mungkin memiliki sedikit pun rasa benci. Namun Lin Ming terlalu ketat pada waktu dan ujian untuk Seven Martial House mendalam hanya 3 bulan lagi. Dia perlu menghasilkan uang selama periode ini dengan teknik prasasti untuk membeli obat-obatan yang dia butuhkan, dan kemudian mengukir prasasti pada obat-obatan dan melanjutkan penanamannya sendiri secepat mungkin. Semua untuk memasuki rumah bela diri 7 mendalam, kurang dari P lebih besar dari. Bahkan jika dia memasuki Seven Martial House yang mendalam dia masih akan membutuhkan kekuatan.
Masih ada Zuyan yang berlendir yang tidak diragukan lagi akan mengincarnya untuk berkelahi. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya maka dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan yang layak untuk Zuyan, dan akan diinjak-injak dengan menyedihkan. Lin Ming tidak tertarik untuk tetap berada di kelas sitar, kemudian makan siang dengan seorang wanita cantik, dan setelah makan siang terus mengobrol dengan hari menghilang tanpa ada yang melacak, dan kemudian bertukar informasi kontak dengan tujuan bertemu lagi. Untuk Qin Xingxuan ini bagus dan keren, tetapi untuk Lin Ming dia tidak akan belajar apa-apa. Bagaimanapun, hanya di bursa sekarang, itu Qin Xingxuan yang telah mengambil semua kelebihan dan wawasan, dan tidak ada pengetahuan atau inspirasi baru yang bisa dia berikan kepada Lin Ming. Jadi Lin Ming agak menyesal menolak dan berkata, saya sangat menyesal tetapi hari ini saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya harus bergegas kembali. Oh, saya seharusnya tahu. Qin Xingxuan ucapnya dengan menyesal dan pipinya memerah. Dia telah bertanya kepadanya dan tidak mempertimbangkan kemungkinan penolakan. Sebenarnya, Qin Xingxuan sejak masa kanak-kanaknya tidak pernah sekalipun mengundang seorang anak laki-laki seusia dengannya untuk makan. Tetapi dia telah diminta berkali-kali. Semua yang dia tolak saat dia makan bersama dengan teman dekatnya. Ketika menolak waktu dan perasaan orang lain, dia sama sekali tidak punya perasaan terhadapnya. Tetapi kali ini dia yang ditolak, dan penemuan pertamanya adalah rasa penolakan juga sangat pahit, seolah-olah dia menderita ketidakadilan. Lagi pula meskipun dia berasal dari keluarga aristokrat besar, di dalam hatinya dia masih gadis muda berusia 15 tahun. Untuk penolakan Lin Ming, otak Elder Senior Sister mengalami hubungan pendek dan dia hampir berlari untuk menamparnya. Dalam benaknya hanya satu pikiran. Orang ini benar-benar menolak satu-satunya Qin Xingxuan. Ya Tuhan, apakah hal seperti itu mungkin terjadi di dunia yang indah ini? Apakah dia benar-benar laki-laki? Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya. Adi cerita tanda pagar. Martial World, Chapter 13. Prasasti, pergi. Hei kamu, berhenti, apa kau mendengarku? Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Kakak senior Penatua berteriak dengan sangat tidak percaya. Meskipun itu tidak terbukti dari hanya melihat ekspresi dingin Qin Xingxuan, tetapi karena mereka adalah teman terdekat, dia tahu apa yang dipikirkan gadis malang itu. Bagaimana dia bisa membiarkan pang kecil ini pergi dengan menyakiti hati sahabatnya? Mengapa pria harus selalu kejam dan tidak berpikir seperti ini? Inilah yang oleh para sarjana disebut keguguran keadilan sejati. Pria ini benar-benar spesimen kebencian seluruh umat manusia. Apalagi keindahan Xingxuan yang paling menakjubkan, bahkan jika seorang gadis acak yang dipetik dari sitar departemen akan disajikan, dia akan menyebabkan gerombolan laki-laki berjalan seperti anjing. Bocah ini tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Bagi siapapun yang hanya menolak Qin Xingxuan seperti itu hanyalah hari lain, ini pasti mimpi. Hati Lin Ming berduka. Dia tentu tahu siapa Qin Xingxuan itu, tetapi itu tidak seperti dia bisa mengungkapkan rencananya, jadi dia mencoba untuk membahas masalah ini. Kakak perempuan senior, saya benar-benar memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, saya tidak berbohong kepada Anda di sini. Siapa yang kamu panggil Penatua senior sister kamu bajingan kecil? Dengar, aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal-hal kecil seperti itu, jadi aku akan menunjukkan sedikit rahmat dan meminjamkanmu beberapa pelayan untuk melakukan apapun yang perlu kamu lakukan, betapapun tidak penting itu. The Elder kakak senior berdiri di depan Lin Ming dengan kedua tangan terpasang kuat di pinggangnya dan menghalangi dia untuk pergi. Meskipun latar belakang keluarganya tidak sebesar yang dimiliki Qin Xingxuan, dia juga berasal dari keluarga bangsawan, dan mengirimkan beberapa pelayan untuk menangani masalah di Sky Fortune City adalah kesederhanaan itu sendiri. Lin Ming berada di kehilangan kata-kata, gadis ini terlalu sombong dan sombong, dia berkata, bisnis saya adalah kultivasi, saya hanya tidak punya waktu dalam beberapa bulan mendatang untuk cadangan. Kakak senior Penatua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Xingxuan memotongnya, biarkan siswa ini pergi, mungkin tuannya memanggilnya. Dalam pikiran Qin Xingxuan, dengan prestasi Lin Ming di usianya yang masih muda, dia harus telah memusatkan sebagian besar perhatian hidupnya pada rajin berlatih. Dalam kasus-kasus ini, wajar jika tuannya yang misterius akan mengatur pelajaran yang keras untuknya setiap hari. Mendengar kata-katanya ini, Lin Ming merasa lega di hatinya. Meskipun dia telah mengatakan kebenaran, dan dia hanya sedikit lebih matang secara mental dibandingkan dengan dua wanita cantik ini, dia tidak bisa santai karena kekuatan dan latar belakangnya yang luar biasa. Hanya dengan sepatah kata saja, mereka bisa menghancurkannya. Saat Lin Ming bersiap untuk pergi, Qin Xingxuan tersenyum dan berkata, namaku Qin Xingxuan, jika sesama siswa pernah selesai dengan kultivasinya dan memiliki waktu luang, silakan datang ke perempat Marsal untuk mencari saya. Kehadiran Anda akan selalu diterima. Petik 2. Lin Ming berhenti sejenak di langkahnya, dan memberitahu namanya, Lin Ming. Petik 2. Lalu Lin Ming berjalan pergi. Menatap kepergiannya, Qin Xingxuan hanya bisa menghela nafas. Karakter apa yang digunakan untuk mengeja namanya?
Apakah itu Lin seperti di hutan, dan Ming seperti di cerah? Dengan hanya dua karakter ini, akan ada terlalu banyak duplikat di Sky Fortune City. Bagaimana dia menemukannya di kota ini? Saat dia kembali dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming sudah memutuskan apa yang dia butuhkan. The Sky Fortune Kingdom memang memproduksi Sky Womb Silk, tapi itu terutama digunakan untuk instrumen. Dengan latar belakang seni bela diri, sulit baginya untuk menemukan dan membeli. Namun, dia bisa meminta Lin Xiaodong meminta keluarga untuk membeli beberapa, karena keluarga besar seperti itu pasti memiliki musisi dan akan mudah diperoleh selama seseorang membayar harga pasar. Dari Langit Zider daftar, Lin Ming bisa tahu perkiraan harga Sky Womb Silk adalah sekitar 20 tael emas per kaki. Meskipun itu tidak terdengar terlalu mahal, itu karena Sky Womb Silk sangat tipis dan ringan. Jika dihitung dalam berat, itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa akan membutuhkan lebih dari 10.000 tael emas untuk membeli 1 pound. Lin Ming hanya memiliki 70 tael emas, sehingga ia dapat membeli 3 kaki. Di pameran perdagangan ia menghabiskan 800 tael emas untuk membeli tumpukan material besar, tetapi hanya 3 kaki Sky Womb Silk akan menelan biaya 60 tael emas. 3 kaki sutera ini pasti ringan, dan itu hanya membuktikan bahwa itu sangat mahal. Lin Ming menempelkan kalender ke tiang ranjangnya dengan halaman yang sama dengan jumlah hari yang tersisa. Dia akan merobek satu setiap hari. Bulan pertama dia habiskan mempraktikkan teknik prasasti, dan 2 bulan lainnya dia akan membeli obat-obatan yang dia butuhkan dan kemudian mengolahnya seperti orang gila. Dia percaya bahwa dengan ramuan dan pil, dia akan dapat menembus tahap pertama transformasi tubuh, dan mungkin bahkan mencapai puncak tahap kedua. Jika dia bisa mencapai puncak tahap kedua, maka bahkan jika dia tidak bisa melebihi Zuyan, setidaknya dia tidak akan menderita kerugian yang mengerikan. Setelah menggunakan esensi sejati untuk berlatih 100 kali, Lin Ming akhirnya memulai langkah formal untuk prasasti yang bahan yang terlibat. Ini adalah bagaimana sebagian besar master prasasti dimulai, tetapi Lin Ming tidak memiliki kemewahan untuk dengan santai menghabiskan bahan-bahan yang dimilikinya. Dia harus memperlakukan setiap upaya berharga dengan sangat hati-hati. Dengan tumpukan material yang berharga 800 tael emas, ia harus mengeluarkan setidaknya 1 prasasti yang layak. Prasasti tidak hanya membutuhkan persepsi yang baik, itu juga membutuhkan guru yang baik, dukungan keuangan, dan yang paling penting, kekuatan jiwa yang kuat. Karena dalam proses prasasti, seseorang harus mengontrol tanda ukiran dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk menggambar struktur energi. Kekuatan jiwa Lin Ming sudah diukur sebagai seorang anak, dan itu juga kekuatan jiwa kelas 3. Kekuatan jiwa kelas 3 dan bakat bela diri kelas 3 dapat dianggap layak. Bagi keluarga aristokrat yang tidak memiliki sejarah seni bela diri, itu bagus, tetapi tentu saja tidak berada di dekat bagian atas. Seniman bela diri di tahap transformasi tubuh tidak memiliki banyak alasan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka, jadi ini adalah pertama kalinya Lin Ming memanfaatkan bentuk energi ini. Dia mulai memobilisasi kekuatan jiwanya sesuai dengan ingatan yang ditemukan dalam fragmen jiwanya. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ini di tubuhnya, membiasakannya, dan menggerakkannya dengan pikirannya. Semua makhluk hidup memiliki kekuatan jiwa, tetapi mampu secara sadar menggerakkannya adalah sesuatu yang rata-rata orang tidak berani untuk mencapai. Itu membutuhkan rumusan hukum jiwa, dan membutuhkan latihan keras setiap hari. Banyak guru prasasti yang berhasil menghafal varietas simbol dan struktur dasar, tetapi jika waktu mereka mempelajari formula hukum jiwa tidak memadai, itu akan menyebabkan mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa, maka materi tidak bisa dimanfaatkan. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuang barang-barang ini. Begitu Lin Ming mulai memutar formula hukum jiwa, perasaan damai yang mendalam datang dari ingatan fragmen jiwa, itu mengisinya dengan sensasi yang akrab. Formula hukum jiwa yang dia gunakan, penatua yang memiliki ingatan, pasti menggunakannya berkali-kali menakutkan sebelum kematiannya. Dengan perasaan akrab semacam ini, seolah-olah Lin Ming telah berlatih teknik tulisan sepanjang hidupnya, dan dia merasa kelelahannya memudar. Tidak hanya itu, tetapi sebagian besar kekuatan jiwanya dipertahankan dan dia tidak perlu khawatir tentang pengaruh negatif dari ingatan. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan kekuatan jiwanya yang tak terlihat mulai menarik-narik Skywind Grace berakar dan menyedot jusnya. Menggunakan pikirannya, Lin Ming mulai berlatih mengubah jus menjadi berbagai bentuk di bawah kendalinya, kadang-kadang dia membuatnya menjadi string tipis, kadang-kadang dia memadatkannya menjadi gelembung yang jernih. Tingkat kemudahan ini bahkan menyebabkan Lin Ming terkejut. Dia tahu bahwa dalam buku pedoman yang murah, disebutkan bahwa bagi mereka yang dapat menggunakan formula hukum jiwa, mereka yang memiliki bakat persepsi bawaan hanya membutuhkan 1 bulan, sedangkan mereka yang memiliki bakat lebih rendah dapat berlatih selama setengah tahun dan masih belum mendapatkan hasil. Setiap master prasasti memiliki formula hukum jiwa pribadi mereka sendiri. Formula hukum jiwa secara alami memiliki peringkat yang berbeda, karena beberapa lebih buruk dan beberapa lebih baik.
Dengan demikian, para ahli prasasti menganggap formula hukum jiwa mereka sendiri dengan penuh kasih dan perhatian. Itu adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa berikan kepada murid-murid mereka, karena formula hukum jiwa akan secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan jiwa. Itu adalah yang paling penting bagi seorang guru prasasti. Tanpa bayang-bayang keraguan, taktik jiwa sombong dalam ingatan sesepuh berada di puncak formula hukum jiwa. Bahkan master prasasti terbesar Sky Spill Kontinen tidak lain adalah anak-anak kecil yang dungu dibandingkan dengan penatua yang hebat ini. Menambahkan bahwa Lin Ming memiliki keakraban dengan formula jiwa hukum yang berasal dari ingatan, dalam praktiknya kelas 3 bakat kekuatan jiwa setara dengan bakat kelas 4, atau bahkan mungkin kelas 5. Ini adalah teknik berharga yang telah ditinggalkan oleh kenangan. 5 jarinya dengan mudah membentuk segel sederhana, dan gelombang kekuatan jiwa memasuki setetes jus Skywind Grace. Jari-jari Lin Ming menarik garis di udara yang bersinar dengan cahaya yang berkilau. Kekuatan jiwa berinteraksi dengan jus Skywind Grace dan dengan cepat bergabung menjadi sebuah rune yang menyenangkan dan mistis. Rune itu lebih kecil dari kuku, namun mengandung energi yang kompleks. Bahkan dalam rune yang sama, karena perbedaan halus dalam bentuk, teknik, kekuatan-kekuatan jiwa, dan faktor-faktor lain, 10.000 guru prasasti akan memiliki 10.000 manifestasi berbeda. Dan di dalam ini akan ada orang-orang dengan kedalaman yang lebih rendah atau lebih besar. Lin Ming tidak bisa memastikan apakah lambang simbol yang ia buat adalah sampah atau harta, tetapi ia masih puas dengan hasilnya. Dia mulai membuat lambang-lambang berikutnya. Dia hanya menggunakan setengah tetes jus Skywind Grace, jadi dia masih memiliki setengah tetes yang tersisa. Jari-jarinya terpelintir ketika dia membentuk segel lain, dan mulai menyingkat kekuatan jiwanya dengan setengah jatuh ke segel lain. Namun begitu segel itu berkedip, ada sedikit gumaman di kekuatan jiwa Lin Ming yang menyebabkan penurunan output. Lin Ming hanya bisa menatap karena setetes cairan berubah menjadi abu mengambang. Lin Ming hanya bisa menghela nafas dan menggigit lidahnya. Dibutuhkan sekitar 1 jin akar untuk membuat setetes itu, dan harganya beberapa tael emas untuk akar itu. Bagi masyarakat umum, itu adalah penghasilan bulanan seluruh keluarga. Sulit dibayangkan, tetapi bagi mereka yang baru mulai mempelajari teknik prasasti, tidak ada cara untuk kekuatan jiwa mereka menjadi stabil, dan dengan demikian kegagalan adalah kejadian sehari-hari, dan keberhasilan adalah mukjizat sejati. Dalam sekejap mata, beberapa tael emas menguap ke udara. Dalam satu hari mudah menghabiskan beberapa ratus tael emas untuk mempraktikkan teknik prasasti. Itu benar-benar membakar uang. Dengan rasa kegagalan masih segar di mulutnya, Lin Ming menjadi semakin berhati-hati. Dia menggerakkan jari-jarinya lagi untuk membentuk segel, dan satu demi satu, lebih banyak prasasti muncul dari tangannya. Tentu saja, dia gagal lebih sering daripada dia berhasil, tetapi seiring berjalannya waktu jumlah kegagalan mulai berkurang. Ketika Lin Ming menghasilkan lebih banyak rune, dia mulai menemukan bahwa kekuatan jiwanya yang sedikit terlalu lemah, dan ini terkait untuk tahap pertama transformasi tubuh. Bahkan dengan tingkat atas, formula primal chaos sejati, dan taktik jiwa sombong, mendukungnya, dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Menggunakan kekuatan jiwa kecil seperti itu, Lin Ming tidak dapat membentuk rune semudah dia sebelumnya. Selain itu, lebih banyak kesalahan mulai muncul di dalamnya karena kurangnya kekuatan jiwa, dan dengan setiap kesalahan yang terjadi, itu juga membuang-buang kekuatan jiwa. Karena kekuatan jiwanya menjadi semakin rendah, proses tulisan Lin Ming hanya di tengah jalan titik. Namun dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatan jiwa, dan tanpa dia rasakan, kekuatan jiwa dalam tubuhnya menjadi terlalu lelah dan gelombang pusing melewatinya. Rune di depannya mulai bergetar, ketika mereka beringsut di perbatasan hancur. Hati Lin Ming melompat, dan ia dengan cepat menstabilkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap telapak tangannya dipenuhi keringat. Dia hampir membuat kekacauan. Berapa banyak puluhan tael emas akan menghilang. Tapi Lin Ming bisa melihat pot emas yang bersinar di ujung pelangi yang tertutup keringat. Dia langsung menerobos. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya. Adi cerita tanda pagar. Martial World, chapter 14. Meningkatkan kekuatan. Lin Ming menghabiskan setengah dari konsentrasinya untuk menjaga integritas lambang simbol dengan esensi sejatinya, dan separuh lainnya konsentrasinya mengarahkan formula primal chaos sejati untuk mempercepat laju penyerapan esensi sejati. Dengan dua pemikiran yang berlawanan ini dalam benaknya, ia gagal dalam prasasti. Setelah 5 kegagalan berturut-turut dan 5 tumpukan material berubah menjadi abu, Lin Ming menyadari bahwa ia benar-benar tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelumnya, dia kehabisan esensi sejati. Setelah menghabiskan waktu yang lama untuk usaha yang sia-sia ini, akhirnya dia memutuskan kekuatan jiwa. Segel yang tersisa di udara bergetar, dan kemudian meledak secara berturut-turut berkilau cemerlang. Melihat kecemerlangan yang indah, Lin Ming merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ini uang. Ini semua uangnya. Meskipun dia tidak berharap pertama kali menjadi sukses, tetapi kehilangan begitu banyak emas sulit baginya.
Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa ia belum sampai pada tahap di mana ia harus menggunakan bahannya yang paling langka dan mahal, Skywomb Silk. Bahan sisa miliknya cukup untuk 10 upaya lagi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelum itu, maka dia akan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Setiap master prasasti lain akan mendengarkan pikirannya dan batuk darah. Ingin sukses dalam 10 upaya lagi. Fantasi yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba prasasti, apalagi menyelesaikan prasasti dalam 10 percobaan berikutnya. Seorang siswa prasasti yang normal akan mengalami kesulitan bahkan membuat garis yang sukses. Lin Ming mengumpulkan abu sisa bahan, dan mulai menceritakan kesalahannya beberapa saat yang lalu. Kenangan yang dia warisi dari sesepuh itu tidak salah, tapi hanya saja celah kekuatan jiwa di antara mereka terlalu besar. Dia bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikan sebuah prasasti sederhana. Teknik-teknik prasasti ini dalam ingatan penatua mungkin dianggap sederhana dan ringan olehnya, tetapi di benua Sky Spill, mereka masih merupakan teknik ilahi yang jauh lebih rumit. Setelah ditarik, bahkan penguasa prasasti dari negeri ini akan terkejut. Setelah meringkas alasan kegagalannya, Lin Ming mulai merencanakan tindakan balasan. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam waktu sesingkat itu, tetapi apa yang bisa dia lakukan adalah meminimalkan kesalahan yang dia buat sebisa mungkin. Itu hanya karena setiap kesalahan adalah pemborosan kekuatan jiwa. Jika dia membuat lebih sedikit kesalahan, maka dia tidak hanya akan memiliki lebih banyak bahan dan uang, tetapi lebih banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Berpikir seperti ini, Lin Ming menyerah menggunakan bahan dan bukannya hanya berlatih menggunakan kekuatan jiwanya lagi dan lagi seperti zombie yang tidak terpikirkan. Idenya sangat sederhana. Menggunakan kekuatan jiwa itu gratis dan mudah pada tubuh. Jika dia berlatih well formula benar primal chaos dengan baik, maka dia tidak akan kehilangan apapun, tetapi juga akan dapat berlatih pada saat yang sama. Apa yang mungkin bisa lebih sempurna? Seolah-olah keduanya dibuat untuk satu sama lain. Selama dia tidak membuang uang, maka dia tidak takut. Tidak masalah jika dia berlatih 100 kali. Jika itu tidak cukup ia akan berlatih 1000 kali. Jika itu tidak cukup dia akan berlatih 10.000 kali, atau 100.000 kali atau bahkan jutaan kali, sampai prosesnya menjadi refleks, dan kemudian dia tidak akan percaya bahwa dia akan gagal lagi. Kurang dari P lebih besar dari. Sky Fortune City, Kuartal Marsekal. Di Sky Fortune City, dua kompleks dianggap sebagai pencapaian arsitektur yang paling megah dan luar biasa, Istana Kekaisaran, dan Kuartal Marsal, yang terletak di sudut barat laut Sky Fortune City. Perempat Marsal memiliki panjang 3 mil dari satu ujung ke ujung yang lain, dan lebarnya 1000 langkah. Ada air terjun berbatu dengan bunga-bunga indah, dan taman koridor berliku, bersama dengan paviliun tepi air yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar menakjubkan. Saat ini, di paviliun perpustakaan Quarters Marsal, adalah seorang lelaki tua mengenakan gaun panjang dan membawa sangkar burung emas berlapis emas. Di sebelahnya berdiri seorang gadis yang tampak damai berpakaian putih, itu adalah Qin Xingxuan. Oh, jadi ada orang seperti itu di luar sana. Bahkan Anda dengan rendah hati dikalahkan olehnya. Petik 2. Mem. Qin Xingxuan dengan sopan mengangguk. Pria tua itu adalah tuannya, master tulisan paling bergengsi dan terkenal di Sky Fortune City, Mr. Mui. Qin Xingxuan memiliki ingatan yang sangat bagus, dia benar-benar menceritakan peristiwa yang telah terjadi, bahkan setiap kata dari Lin Ming. Setelah pria tua itu mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Awalnya dia berasumsi bahwa murid mudanya jatuh cinta dan bersikap rendah hati terhadap seorang bocah yang disukainya, tetapi sepertinya dia benar-benar lebih rendah. Selain itu, pengetahuan anak muda itu terlalu kaya dan berpengalaman, itu tidak mungkin datang dari seseorang di Sky Fortune Kingdom, tetapi alih-alih beberapa master kuno dari yang lain, tanah yang lebih maju. Setelah dia selesai, dia juga menggambarkan bagaimana Lin Ming menyusun garis pondasi dan simbol dengan mudah dan fluiditas. Itu bukan sesuatu yang dia mampu lakukan. Mampu menggambar garis dasar dengan kekuatan jiwa, tetapi juga tidak berhenti dan masih bisa memahami seluk-beluk energi dari setiap titik. Apa ini? Mui berkata dengan terkejut. Mem. Mui menarik napas. Dia selalu bermimpi melakukan menggambar yang disebut dengan insting ini, tetapi orang membutuhkan jutaan, jika tidak miliaran upaya untuk memikirkannya. Apakah anak laki-laki ini mulai berlatih saat dia masih menendang-nendang rahim ibunya? Kamu benar-benar yakin dia berumur 15 atau 16 tahun? Ya, Qin Xingxuan menjawab dengan pasti. Luar biasa, luar biasa. Mui menghela nafas, usia yang sangat kecil dan dia sudah mencapai ini. Sungguh menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat surga menentang bakat muda. Saya pikir saya hanya akan mendengar tentang para jenius seperti ini di legenda. Tetapi saya bahkan lebih ingin tahu tentang siapa tuan bocah ini, Mui berpikir dengan sia-sia. Dalam benaknya, dia mempertimbangkan seluruh Sky Fortune Kingdom, dan bahkan beberapa negara terdekat, tetapi dia tidak bisa memikirkan master tulisan tersembunyi yang bisa dibandingkan dengan penatua ini.
Meskipun Muyi tidak bisa memikirkan siapapun, dalam hal pengetahuan prasasti dia dianggap sebagai ahli terdepan di Sky Fortune Kingdom, dan bahkan di negara-negara tetangga dia akan lebih baik dibandingkan dengan master prasasti mereka sendiri. Tetapi dibandingkan dengan penatua misterius ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Muyi berkata, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu mengajar murid yang begitu berbakat. Tetapi jika saya berani menebak, maka tuan anak muda itu mungkin berasal dari beberapa klan kuno. Petik 2. Klan kuno. Qin Xinghuan kaget. Sky Spill kontinen sangat luas, dan memiliki ribuan atau jutaan tahun tradisi klan kuno. Klan-klan ini memiliki warisan dan warisan yang jauh lebih dalam dan mendalam. Misalnya, hanya klan terbaru dari Sky Fortune Kingdom yang mendirikan 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka adalah Seven Valleys mendalam. Mereka kemungkinan memiliki tuan dan warisan rahasia mereka sendiri. 12 tahun yang lalu, para sesepuh Seven Valleys mendalam tiba di Sky Fortune Kingdom, dan bahkan keluarga kekaisaran harus menghormati. Master Qin Xingxuan, Mr. Muyi, dianggap sebagai master prasasti teratas di negara ini, tetapi bagi klan besar, dia bukan sesuatu yang istimewa. Muyi berkata, Xingxuan, jika Anda melihatnya di lain waktu, pastikan untuk memintanya tinggal agar saya dapat secara pribadi memperkenalkan diri. Pemuda ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia memiliki master yang berasal dari beberapa klan kuno, baginya untuk memiliki tingkat kemampuan ini hanyalah menantang surga di zaman sekarang ini. Juga, bersikap sopan padanya dan perlakukan dia dengan hormat. Majikannya adalah orang yang memiliki keterampilan yang tak terbayangkan, yang tidak dapat disangkal oleh seluruh modal Sky Fortune, juga tidak mampu menyinggung. Petik 2. Ya, Tuan. Ketika hari berlalu, Lin Ming merobek halaman lain dari kalender. Lin Ming telah berlatih prasasti setiap hari. Setiap jenis simbol dan garis dan rune telah dipraktekkan, Tuhan tahu berapa kali, dan masing-masing tercetak dalam hatinya. Menggunakan kekuatan jiwa siang dan malam sangat melelahkan bagi jiwa dan pikirannya, sehingga matanya selalu merah karena kelelahan. Esensi sejatinya telah lama diperas kering. Dia terus-menerus seperti lampu tanpa minyak. Tetapi dia telah mendapatkan beberapa manfaat. Lin Ming menemukan bahwa selain kemajuan dalam teknik tulisannya, persepsinya menjadi semakin sensitif. Sekarang dia masih berdebat di paviliun kejelasan besar, tetapi bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat 2, Lin Ming dapat dengan mudah melihat seluruh struktur binatang buas, hindari tulang, dan biarkan pisaunya dengan lancar mengikuti daging binatang buas tingkat 2. Lin Ming hanya membutuhkan dupa senilai waktu untuk benar-benar selesai. Pada kecepatan yang mengerikan, staf Great Clarity Pavilion pada awalnya kagum dan tidak percaya, tetapi setelah melihatnya, mereka menjadi mati rasa karena tidak percaya. Sekarang di paviliun kejelasan besar, Lin Ming memiliki status yang jauh lebih tinggi. Jam kerjanya adalah opsional dan bahkan jam sibuk pun opsional. Upahnya tidak kalah dengan Koki Master. Dengan perlakuan seperti itu, karyawan manapun akan puas. Dan meskipun Lin Ming mendapat hak istimewa, ia masih terus berdebat selama 2 jam per hari. Itu juga merupakan bentuk latihan baginya. Deboning adalah cara yang baik untuk mengambil keuntungan dari pemanfaatan kekuatan jiwa. Namun, Lin Ming segera menemukan dirinya tidak bisa bekerja 2 jam. Tidak ada binatang buas yang cukup di seluruh paviliun kejelasan agung. Memang, semua barang persediaan gudang sudah diiris dan disiapkan oleh Lin Ming. Ketika Sister Lan, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dapur setiap hari, pergi ke gudang es, dia melihat bahwa semua binatang buas telah diubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang rapi. Bukan hanya itu, tetapi setiap potongan seragam dalam ukuran dan marmer. Sister Lan secara alami tidak bisa berkata-kata. Bocah lelaki ini hanyalah sebuah mesin. Akhirnya, itu adalah 10 hari terakhir di bulan pertama. Lin Ming telah mempersiapkan pikiran dan bahannya sudah waktunya untuk memulai prasasti sekali lagi. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya. Adi cerita tanda pagar. Martial World, chapter 15. Simbol luar biasa. Hari ini, Lin Ming telah mempersiapkan sebaik mungkin, semata-mata dalam melacak garis dan simbol, dia tidak kurang dari para master luhur. Memanipulasi jus rumput angin langit, Lin Ming membuka kedua tangannya dan setetes cairan zamrud terbang ke udara di mana ia tetap mantap. Melihat mutiara hijau cair ini, Lin Ming menutup matanya saat tangannya berkedip dan membentuk serangkaian segel. Gerakan-gerakan ini telah lama dicetak dalam benaknya, dan seiring dengan kenangan fragmen jiwa, tanda-tanda kompleks ini sama instingnya dengan bernafas. Dengan napas dalam, Lin Ming memulai. 10 jarinya mengalir seperti cabang dalam badai, dan mereka bahkan saling bertabrakan karena kecepatan pembentukan segelnya terlalu cepat. Jari-jarinya kabur saat setetes cairan dari bahan yang berbeda terbang ke udara. Dengan kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh, Lin Ming dengan cepat membentuk simbol prasasti yang indah dan misterius. Untuk melestarikan kekuatan jiwanya, Lin Ming telah mulai mengerjakan materi lain sebelum yang pertama selesai. Dalam rencana intensitas tinggi dan sangat rumit ini, tingkat kesalahan Lin Ming rendah sangat rendah.
Ketika prasasti itu setengah selesai, Ming mulai merasakan ketegangan. Ketika prasasti itu 2/3 selesai, Lin Ming merasa bahwa kekuatan jiwanya mencapai akhirnya, dan ia mulai untuk memutar formula primal kekacauan sejati. Dengan itu dalam benaknya, peluang timbulnya masalah juga meningkat. Lin Ming mengepalkan giginya dan terus menekan. Dia masih harus membagi beberapa bahan untuk menggunakannya untuk menggambar rune terakhir. Sky Wong Silek telah selesai. Ketegangan Lin Ming akhirnya melepaskan napas lega. Sky Wong Silek adalah yang paling tidak dia miliki, dia sekarang bisa membiarkan kegagalan di sini. Ada 5 rune, Lin Ming menghitung angka di dalam hatinya saat kekuatan jiwanya mencapai batas. 4, 3, 2. Petik 2. Sukses. Petik 2. Lin Ming menyelesaikan prasasti pada saat ini. Tanda-tanda berkilau bersinar dan melintas sejenak ketika mereka bergabung menjadi sebuah prasasti seukuran 1 inci persegi. Itu tergantung di sana melayang di udara. Lin Ming hampir runtuh, tetapi ketika dia melihat tulisan lengkap ini mengambang di udara, dia tidak merasakan apa-apa selain kegembiraan mutlak. Prasasti kecil ini seperti anaknya yang berharga, dia telah menghabiskan 1 bulan penderitaan yang tidak manusiawi dan sejumlah besar uang untuk meningkatkannya. Penatua telah menamai prasasti ini, simbol yang luar biasa. Judul ini agak terlalu vulgar dan kekanakan, tetapi berasal dari rasa hormat yang dimiliki Lin Ming untuk sesepuh ini di dalam hatinya, dia tidak mengubah namanya. Itu adalah simbol luar biasa. Lin Ming telah membeli 15 kertas simbol termurah dengan 1 hingga 2 tael emas per lusin. Dengan sedikit kekuatan jiwa, simbol luar biasa jatuh ke kertas simbol. Garis-garis emas bertemu untuk membentuk tanda kuno di atas kertas simbol. Kertas simbol benar-benar polos, dan efek keseluruhan membuatnya tampak hambar dan biasa-biasa saja. Pada menit terakhir pembentukan kertas simbol, Lin Ming mengubah penampilan desain luar dengan kekuatan jiwanya. Itu menyerupai pola api. Jenis desain yang tersisa pada harta prasasti ini akan menjadi tanda. Tandanya, banyak master prasasti memiliki desain pribadi mereka sebagai tanda dari pekerjaan mereka. Lin Ming memutuskan api, karena api mewakili kelahiran kembali menjadi nirwana. Mengolah jalur bela diri adalah percobaan oleh api. Rasa sakit itu konstan, dan selalu ada bahaya. Bepergian menyusuri jalan ini akan membakar satu menjadi abu. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh dan keinginan yang tak terukur yang akan dapat dilahirkan kembali melalui api, dan menjadi naga atau phoenix yang naik seperti dewa ke langit. Lin Ming dengan hati-hati menerima kertas simbol yang berharga ini. Dia membuka jendela dan udara segar dan sinar matahari yang cerah menaburkan padanya dan memantulkan mata merahnya. Dia tulang lelah karena kelelahan dan ingin pergi tidur segera, tetapi Lin Ming memiliki rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu tersisa sebelum ujian 7 mendalam Martial House, 2 bulan dan 10 hari. Dalam 5 hari terakhir, Lin Ming mencap prasasti terakhirnya di kertas simbol. Dengan demikian, semua bahannya telah habis sepenuhnya. Dia telah berhasil membuat 4 salinan dari of simbol luar biasa. Melihat kertas-kertas simbol ini, Lin Ming memiliki rasa prestasi yang tak terlupakan. Sekarang dia ingin menjual keempat makalah simbol ini. Pada pameran dagang terakhir, prasasti terukir Master Bai Hong telah terjual seharga 1.500 tael emas. Jelas ini dipengaruhi oleh kemunculan Master Prasasti. Lin Ming belum pernah menjual prasasti sebelumnya sehingga dia tidak terkenal atau terkenal, tapi dia percaya diri dalam pekerjaannya. Prasasti ini berasal dari alam para dewa. Efeknya dibandingkan dengan karya Master Bai Hong seperti surga dan bumi, tidak ada perbandingan. Dalam ingatan penatua itu, simbol luar biasa hanyalah prasasti paling dasar, tetapi itu cukup untuk digunakan pada peralatan yang superior, peralatan kelas 3. Jika digunakan pada peralatan kelas bawah, maka efeknya akan meningkat setidaknya 60%. Tidak hanya itu, tetapi, simbol luar biasa juga memberikan keterampilan tambahan pada peralatan. Beberapa teknik penulisan tingkat atas dapat menambah keterampilan tambahan pada peralatan. Dengan memusatkan kekuatan jiwa, adalah mungkin untuk menggunakan keterampilan ini. Mereka berkisar dari serangan energi, perisai pelindung yang meningkat, teknik ilusi, hingga teknik iblis dan banyak lagi. Prasasti Lin Ming, jika diukir pada senjata, akan memberikan senjata itu keterampilan yang disebut serangan kekerasan instan. Rune prasasti kecil sebenarnya adalah arai yang kompleks. Ketika pengguna memusatkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam senjata, prasasti akan menyerap energi ini, kompres hingga batasnya, dan kemudian langsung meledak. Dalam pertempuran jarak dekat, langkah ini benar-benar hebat dalam hal mematikannya. Lin Ming tidak benar-benar percaya tulisannya sama mengagumkannya dengan yang ia ingat dalam ingatan para tetua. Jelas juga tidak ada cara bagi peralatan untuk mencapai peningkatan daya 60% pada levelnya saat ini. Adapun serangan kekerasan instan, Lin Ming tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil karena teknik prasasti itu terlalu kompleks. Setelah membuat produk akhir, semua rune dan simbol terkonsentrasi di prasasti kecil itu sehingga bahkan sulit bagi pencipta untuk menilai kemampuan produk akhir.
Ada terlalu banyak struktur yang mungkin, dan sejumlah kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam skenario terburuk, senjata itu bahkan mungkin meledak. Selama ada masalah terkecil, seluruh prasasti harus dijual dengan diskon besar. Lin Ming akhirnya memiliki malam istirahat penuh, dan tidur dengan bahagia sampai dini hari. Kekuatan jiwanya dan energinya dalam kondisi puncak. Dia meminta Lin Xiaodong untuk beberapa pameran dagang dan alamat rumah lelang, dan kemudian pergi dengan kertas simbolnya. Dia telah membeli beberapa pakaian baru termasuk jubah berkerudung yang menutupi wajahnya. Meskipun pameran dagang dan rumah lelang selalu memiliki reputasi yang baik untuk keselamatan, dan tidak akan membocorkan identitas pelanggan, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, jika keempat kertas simbol dijual dengan harga tinggi, maka jika orang itu diketahui, mereka mungkin merampok dan membunuh mereka untuk harta mereka. Lin Ming pertama kali pergi ke lelang Sky Fortune City resmi Aula. Ada banyak ruang lelang di Sky Fortune City, dan tidak ada satupun yang menonjol di antara yang lainnya, jadi ia memilih satu dengan reputasi yang sedikit lebih baik. Selama keempat kertas simbol ini laku, ia akan dapat membeli bahan untuk obat. Namun saat Lin Ming mendekati rumah lelang, dia berpikir bahwa itu terlalu sederhana. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.